Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Tempakul Bersaudara Official. Ya teman-teman, kali ini kita tidak bisa ngapa-ngapain dan malam ini adalah tepatnya di malam Jumat ya. Buat kalian sebelum kita lanjut ke videonya, like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Ngomong-ngomong soal cerita seram, kamu pasti sudah tidak asing dengan Menara Saidah. Bangunan yang berdiri di kawasan Jakarta Timur ini sudah berhenti beroperasi sejak 2007 silam karena bangunan disebut mengalami kemiringan. Namun, ternyata hal tersebut bukanlah alasannya satu-satunya mengapa banyak penyewa meninggalkan gedung ini. Konon kisahnya, alasan orang-orang meninggalkan gedung ini adalah karena cerita mistis yang beredar di area ini. Mulai dari timbulnya hantu wanita cantik berbaju merah hingga keranda mayat di lantai 3. Gedung Saidah memiliki banyak sekali cerita seram yang bikin bulu kuduk berdiri. Akibat cerita-cerita di ataslah warga tidak ada yang berani untuk masuk ke dalam menara ini. Mengingat sudah lama ditinggalkan, tentunya kamu pasti penasaran dengan isi dan menara di tempat ini. Kita langsung saja intip. Kali ini kita akan membahas salah satu menara terbesar di Jakarta, bernama Menara Saidah. Menara Saidah adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang pernah berfungsi sebagai pusat perkantoran di Jakarta, Indonesia. Sebelumnya, nama gedung ini adalah Gedung Grand Sindo dan didirikan lama setelah direnovasi dalam skala besar menjadi Menara Saidah. Namanya pun diberikan pada gedung ini diambil dari pemiliknya sendiri, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Resminya gedung ini sekitar tahun 2001. Khas isi gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi, diimpor dari Italia langsung. Desain interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya bisa diganti. Semua gedung ini isinya memiliki 28 lantai. Gedung ini terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Lokasinya bersampingan dengan rel kereta yang masuk stasiun Cawang. Juga terletak di sebelah utara setelah flyover tol Cawang Grogol. Gedung ini dibangun pada tahun 1995 hingga 1998 oleh PT Hutama Karya dan merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun oleh kontraktor tersebut. Pada awalnya, gedung yang belum dibangun ini dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Muriati Sudibyo di tahun 1995. Kepemilikan gedung ini dilelang dan lelang ini dimenangkan oleh anak kelima keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim dan kemudian berpindah tangan ke anak bungsunya Fahmi dan Wansyah. Usai pelelangan, gedung ini mengalami renovasi skala besar, termasuk menambah ketinggian gedung awal yang 15 lantai menjadi 28 lantai. Biaya yang pun tidak tanggung-tanggung, mencapai 50 miliar rupiah. Pada tahun 2007 gedung ini resmi ditutup untuk umum karena pondasi gedung yang tidak tegak berdiri dan miring beberapa derajat serta dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung. Konstitusinya dianggap bermasalah sejak awal. Namun, dari pihak pemilik maupun suku dinas pengawasan dan penertiban bangun, tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan. Rahmat adalah salah satu petugas keamanan yang pernah bekerja selama 8 tahun di gedung tersebut menuturkan pada tahun 2007 pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak dan hingga hari ini ratusan karyawan belum memperoleh pesangon. Karena lokasi yang strategis, banyak penawaran masuk termasuk dari Universitas Satyagama pada tahun 2011. Keterangan yang diberikan oleh salah satu petugas keamanan Rahmat, pindah tangan pemilik itu tidak terjadi karena pemilik awal tidak bersedia menunjukkan gambar struktur gedung. Menara Saidah pada tahun 2012 oleh pemilik kemudian diserahkan ke dalam pengawasan polisi sektor Cawang, Jakarta Timur. Setiap pagi polisi dari Cawang datang dan menandatangani daftar masalah keamanan, kebakaran, semua menjadi tanggung jawab polisi. Sekitar pada tahun 2012 gedung ini dalam keadaan tidak terawat karena jalan akses masuk dan keluar gedung sudah banyak yang pecah dalam keadaan gelap dan hanya taman depan yang masih dibersihkan. Dengan menyewa jasa petugas kebersihan jalan raya, ketidakjelasan status gedung ini mengakibat masyarakat yang tinggal di sekitar khawatir dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga lurah setempat Saleh Nopiansyah, seorang narasumber, mengatakan permintaan bertemu dengan pemilik terkait kelangsungan bangunan tidak berhasil. Begitu pula pihak tertarik membeli gedung yang selalu terhenti di tengah jalan dan tidak ada kabar lagi. Pemerintah daerah setempat pun belum menerima laporan mengenai rencana terkait bangunan Menara Saidah. Nirwana menyatakan salah satu narasumber
Miringnya Menara Saidah dapat dikategorikan sebagai gagal pembangunan akibat terjadinya kemiringan atau keteledoran. Menurut Yayat, Dinas P2B tidak segera bertindak pada pemilik yang terkesan membiarkan, padahal tidak boleh melakukan pembiaran hanya karena alasan rugi. Sementara Nirwono berpendapat bahwa Dinas P2B seharusnya pemerintah pemilik gedung untuk segera membongkar dan merenovasi agar gedung aman untuk digunakan. Sekitar pada tahun 2012, situs web Merdeka.com mencatat bahwa Menara Saidah dikelola oleh beberapa perusahaan berbeda namun masih dalam Rial Group. Pada tahun 2013, Kepala Suku Dinas P2B Putu Indiana membantah adanya kegagalan konstruksi dan menyatakan keterbengkalainya Menara Saidah dikarenakan masalah internal manajemen yang tidak dikelola dengan baik. Pada Kamis 12 Oktober 2017 terjadi longsor dari dinding menara tanah yang ada di depan Menara Saidah. Longsor ini masuk ke dalam area pekerja Light Rail Transit Jakarta yang sedang dikonstruksi PT Adikarya. Sekretaris perusahaan Ki Xiang Holang menyatakan bahwa longsoran ini tidak berdampak terhadap tiang maupun fondasi RRT. Pihaknya kemudian menutup lereng di sisi gedung ini serta membersihkan tanah yang longsor ke dalam area pekerjaan LHC. Usut punya usut, Menara Saidah gosipnya dibangun di atas sebuah pemakaman. Hal ini kemudian dihubungkan dengan sebuah mistos, maksud saya mistis, yang berkorelasi dengan keberadaan penampakan keranda mayat di gedung ini. Kemudian terdapat sekelompok anak muda yang ingin melihat fenomena mistis. Mereka pun datang sekitar pukul 7 malam dan menggunakan lift untuk mencapai lantai 3. Namun, ketika pintu lift terbuka, mereka dikagetkan oleh keranda mayat yang tiba-tiba berada di depan muka mereka. Mereka pun serontak berlarian menuju keluar. Keranda mayat tersebut, para pemuda ini juga melihat sebuah bayangan wanita yang bergerak dengan cepat seolah berusaha menghindar dari pandangan mereka. Itulah kisah misteri dari Menara Saidah yang beredar di luar sana. Semoga kisah ini menghibur dan menjadi pelajaran buat kita.